Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa belajar di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, atau tidak ada yang merasa gelisah di kita. Itulah kita harus senang, harus happy, ya. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai nanti, langsung ingin memiliki keyakinan kuat dari kalian, kesepakatan kuat dengan kalian. Nah, di sini, ya, keyakinan apa yang akan kamu tulis dalam kesepakatan kita nanti? Keyakinan kelas. Coba kamu tuliskan dalam satu lembar kertas yang sudah Pak bagikan ini. Nanti kamu tuliskan, ya. Tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kamu lakukan di dalam kelas kalian. Oh, dari contoh saya, contoh ya, kalian contohnya datang tepat waktu, jadi tidak boleh terlambat. Nanti yang terlambat pasti kena hukuman, gitu ya. Nah, juga kita teruskan. Sekarang silakan kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kamu tulis, kesepakatan kelas apa yang akan kalian lakukan untuk pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Silakan dituliskan, silakan dituangkan. Masing-masing menulis sendiri-sendiri apa yang kalian inginkan di kelas kalian itu bagaimana, seperti apa. Pak, boleh gak menulis lebih dari satu? Boleh. Kalian boleh menuliskan lebih dari satu. Silakan. Kesepakatannya nanti apa? Keyakinan yang kita yakini di kelas kita itu nanti apa? Ditulis sendiri-sendiri, ditulis masing-masing. Apa yang akan kalian sepakati di kelas kita. Nah, nanti itu acuannya untuk kegiatan kita sehari-hari, pembelajaran kita sehari-hari. Umpama ada salah satu dari kita yang tidak bisa menyepakati keyakinan kelasnya, pasti kena, entah nanti ada hukuman, ada apa dari atas keputusan yang kalian buat nanti. Ya, silakan dituliskan. Keyakinan-keyakinan apa yang tepat yang bisa kita buat di kelas kita
Pak, boleh enggak kalau yang terlambat dikasih hukuman bagaimana gitu? Bisa. Nah, nanti kita sepakati bersama bagaimana kalau ada yang tidak masuk lebih dari 3 hari. Bagaimana? Apa harus memakai surat izin dokter? Atau seperti apa? Silakan nanti kita sepakati bersama. Iya, Mas Rapadil. Umpama tidak masuk tanpa keterangan dihukum lari lapangan, boleh nggak, Pak? Ya, hukumannya menurut kamu apa? Lari lapangan. Ya, silakan dituliskan di keyakinan kelas. Nanti kita sepakati bersama di depan kelas apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan, tindakan apa yang kurang tepat yang sudah kita lakukan. Pak, kalau terlambat sekolah dihukum apa? Nah, menurut kamu kalau terlambat sekolah dituliskan saja di situ. Nah, nanti kita sepakati bersama keyakinan kelas kita yang terlambat sekolah itu hukumannya apa? Dikasih keterangan aja. Yang terlambat sekolah dikasih dihukum gini, Pak, atau bagaimana itu ya. Apa? Ada yang tanya? Nah, kalau sudah silakan kalian tempelkan di depan kelas, tuh di papan. Nah, kalian tempelkan di sini satu persatu. Nanti kita sepakati bersama keyakinan kelas kita, apa yang akan kita lakukan di kelas kita selama 1 tahun nanti. Silakan ditempelkan. Satu-satu. Jangan tinggi-tinggi. Ya, silakan duduk kembali kalau sudah ditempel. Kalian sudah menuliskan keyakinan kalian masing-masing. Saya bacakan yang pertama. Keyakinan kelas yang pertama yaitu ikuti kegiatan sekolah, menerima materi pelajaran, datang tepat waktu, laporan jika terjadi pelanggaran, tidak boleh terlambat sekolah. Nah, itu perlu tidak kita lakukan? Perlu. Itu ya. Kita ikuti semua kegiatan yang ada di sekolah, kita ikuti. Berikutnya, datang tepat waktu. Sebagai siswa, kalian harus datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Nanti Dihukum. ada konsekuensinya. Ya, berikutnya, datang tepat waktu sama seperti tadi. Izin bila tidak masuk sekolah. Ketika kita tidak masuk sekolah, kita harus izin pakai surat atau langsung menghubungi gurunya atau titipkan dengan teman yang lain. Harus ada izinnya. Pak, saya izin sakit gak masuk lebih dari 3 hari. Kalau sakit itu nanti ada surat dari dokter. Kamu sakit apa
diabetes atau sakitnya panas tinggi nggak turun-turun, atau kamu malaria, atau kamu tipes dan lain sebagainya ya. Nah, ingat akan tugas dan kewajiban. Nah, ini tugas kalian, kewajiban kalian sebagai murid apa? PR itu harus dikerjakan. Tugas-tugas dikerjakan, kewajibannya kalau yang piket pasti datang lebih awal, ya. Patuhi tata tertib yang ada, ikuti kegiatan sekolah. Jika terlambat sekolah dihukum hormat di bendera. Bagaimana? Jika ada yang datang terlambat dihukum hormat di Bendera. depan tiang bendera. Siap? Siap. Kamu sepakat? Sepakat. Oke, kamu sepakat ya. Berikutnya, datang tepat aku sama izin bila tidak masuk, siap terima pelajaran sama itu tadi. Jagalah kebersihan kelas. Kita harus bisa menjaga kebersihan kelas kita. Kelas kita kotor harus kita bersihkan. Petugas piketnya setiap hari harus standby, ya. Harus bisa membersihkan kelasnya. Bagaimana kelasnya kotor atau tidak, baik atau tidak, itu ditempati harus bersih, ya. Siap? Siap. Setuju. Oke. Selanjutnya, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, kita pasti berdoa dan apa itu sebelum dan sesudah pelajaran, patuhi tata tertib yang ada. Sama. Tidak boleh bermain ketika jam pelajaran. Boleh tidak kita bermain ketika jam pelajaran? Tidak. Sepakati kita tidak boleh bermain-main. Nanti kalau contohnya ada yang bermain lato-lato, nanti akan dirampas, ya. Selanjutnya, tidak boleh bermain ketika jam pelajaran. Jika piket harus berangkat lebih awal. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Ingat. Nah, ada lagi datang tepat waktu sama. Ini juga datang tepat waktu, siap dan memateri pelajaran, ikuti pelajaran kegiatan sekolah, laporkan kejadian pelanggaran. Terus ada lagi, aku ingin kelasku bersih, berarti kalian harus bikin sesuai piketnya masing-masing ya. Dan berikutnya, datang tepat waktu sama seperti tadi. Siap menerima materi pelajaran, ikuti kegiatan sekolah, datang tepat waktu. Datang tepat waktu sama ilmu untuk masa depan ya. Emang ilmu untuk masa depan, benar atau tidak? Ilmu untuk masa depan, makanya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kami datang untuk belajar, bukan datang untuk bermain. Main, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, itulah keyakinan kesepakatan kita di kelas kita. Datang tepat waktu, tugas harus dikerjakan, tidak boleh apa bermain di dalam kelas ketika pelajaran. Terus apa lagi? Petugas piket harus datang lebih awal. Apalagi izin Tidak masuk melalui surat atau temannya atau langsung menghubungi gurunya. Ya, apalagi mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah, mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Nah, semua itu kita lakukan supaya apa? Supaya kita bisa disiplin. Nah, disiplin itu dimulai dari apa? Diri kita sendiri. Ya, jadi kalian harus bisa melakukan semua itu dengan baik. Nah, keyakinan yang sudah kita sepakati nanti kita laksanakan selama 1 tahun karena di dalam kelas ini ya. Setuju? Setuju. Siap melaksanakan? Siap. Siap melaksanakan? Siap. Terima kasih ya. Sudah melakukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu kita semua di hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satupun. Di sini saya akan perkenalkan diri saya, yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Nama saya Suryanto, lahir di Nganjuk tanggal 26 Juni 1989, tinggal di Nganjuk, Jawa Timur, guru SD 1 Karasmi.
pengalaman bekerja saya sebelum mengajar di sini, saya berpengalaman pernah mengajar di SDN 1 Puperep di daerah Rejoso tahun 2010 sampai 2015, dan sekarang di SDN 1 Puperep ini dari 2015 sampai sekarang. Yang pertama, ketika kita mengajar di dalam kelas, pasti kita akan mengajarkan yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas yang kita tak ketahui selama ini? Keyakinan kelas itu menurut kita atau menurut saya itu kesepakatan di dalam kelas kita. Kita menyepakati dengan anak-anak untuk kedepannya kelas kita itu seperti apa. Seperti contoh begini, kita belajar serius, santai, dan bahagia. Yang kedua, semangat dan paham, saling menghargai dan tepat waktu, diselingi humor. Jadi ketika kita belajar dengan anak-anak tidak selalu serius, tapi ada kalanya kita selingi dengan guyonan, selingi dengan bercanda dengan anak-anak. Yang kedua, yang berikutnya, saling menghargai, memiliki hak yang sama dalam berpendapat, peka dan berkata dengan sopan. Ketika kita di kelas, kita harus bisa menghargai anak kita, bagaimana panjenengan dengan anak panjenengan, bagaimana kalau ketika di kantor, bagaimana ketika rapat seperti ini, kita bagaimana, kita harus bisa saling menghargai dengan satu yang lainnya. Yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di ruang virtual. Untuk budaya positif, diharapkan kita bisa berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Kalau sebagai guru penggerak, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kita membuat visi dan misi, apa yang kita lakukan nanti harus sesuai dengan ada yang di sekolah kita. Jadi saya mempunyai visi seperti ini, harus sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita. Jadi visinya itu bersamaan, saling berkesinambungan. Jadi tidak hanya dari visi saya, tapi juga dari visi pihak sekolahnya. Kita memiliki capaian khusus yaitu mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol diri dan resolusi. Berikutnya juga menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang berikutnya adalah menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan kelas dan tercipta positif. Seperti ini, saya membudayakan positif dengan panjenengan supaya apa? Panjenengan juga tahu ternyata guru penggerak itu seperti apa dan bagaimana. Tidak hanya nanti saya saja yang tahu, tapi saya juga akan menularkan ke panjenengan Doyo supaya apa? Kedepannya dengan bisa mengikuti yang namanya apa itu sebuah guru penggerak dan budaya-budaya positif apa saja yang akan kita lakukan di sekolah nanti. Ini ada sebuah pertanyaan, setuju atau tidak? Yang pertama, kita memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut panjenengan, ketika kita menyuruh anak membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu benar atau salah? Benar atau salah? Itu hukuman atau hanya mendisiplinkan anak? Menurut panjenengan bagaimana? Mendisiplinkan. Ya, itu termasuk mendisiplinkan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, seperti ketika semesteran kita memberikan sebuah penghargaan meskipun selembar kertas seperti piagam kecil. Nah, itu sebuah penghargaan buat anak supaya kedepannya anak itu termotivasi lagi untuk meraih prestasinya.
Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Coba ibaratkan ini kepalan tangan jenengan. Jenengan ambil satu kertas saja. Jenengan ambil satu kertas, ambilkan kertas tuh. Kertas yang harus pakai. Kertas itu panjang genggam. Lunta-lunta genggam. Pakai aja. Nah, jenengan genggam. Coba Ibu Devi merayu Gusam, suruh membuka genggamannya. Coba dirayu. Dibujuk boleh, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangannya. Bagaimana? Coba jenengan mempertahankannya bagaimana? Coba tangannya dibuka, asalnya dibuka. Dengan mempertahankan dengan cara bagaimana? Aku mempertahankan. Iya. Jenengan mempertahankan apa jenengan menyerahkan kepalaan itu kepada Bu Devi? Jenengan kurang berani. Apa? Tapi asalnya dibuka. Loh, nanti kalau mau membuka mau duduk. Mau dikasih apa? Iya, aku gak dulu. Nanti kalau tembaknya kental, Bu. Ya, tuh, terima kasih. Ya, saja. Itu kenapa? Ketika kita mengajar anak didik kita, supaya anak didik kita itu mau mengikuti apa yang kita arahkan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contoh, panjangan meraih besar supaya mau membuka dari pandangannya untuk membuka apa kertas itu, tangannya, kepala tangannya. Nah, terus kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, Anda mengancam. Nah, itu sudah termasuk perilaku buruk. Terus, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, bisa tadi bisa dikontrol sama Bu Devi atau tidak? Nah, itu dia tidak bisa dikontrol. Gitu. Oke. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kan supaya dipaksa untuk membuka. Terus model berpikir menang atau kalah. Jadi yang ada yang berpikir, oh saya menang, saya bisa membuka tangannya, bisa begitu. Dari kontrol pilihan, kita berusaha memahami banyak orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Gusam mempertahankan kepalan tangannya supaya apa? Dia punya prinsip yang dia yakini bahwa itu tidak bakal dilepas. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi Bu Devi menyuruh Gusam melepaskan kepalanya, tapi Gusam tidak mau. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Seperti kita bekerjasama, kita rayu dengan baik, kita katakan dengan kata-kata yang baik supaya dia bisa melepaskan genggaman tangan. Nah, model berpikir menang-menang. Jadi jangan sampai kita sebagai guru hanya berpikir saya adalah gurunya, seolah-olah saya yang harus menang di dalam kelas. Disiplin positif, teori kontrol pilihan dari Dr. William Blaser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi ketika Anda mau mengontrol orang lain, tapi kontrollah diri Anda sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Ketika Anda mau melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya. Tujuannya entah itu contoh Anda mau ke pasar, tujuannya pasti belanja. Nah, tujuannya ke pasar. Tapi kalau Anda mau ke pasar, tapi belok ke sawah, sebagainya, itu sudah berbeda. Untuk makna disiplin dari yang pertama tadi, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang diingat berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua tadi, teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kita kalau bisa, bagi guru, namanya guru ya, ketika kita sedang posisi kita emosi, kita melihat anak didik kita tidak bisa mengerjakan atau anak didik kita bandel atau bagaimana, pasti kita langsung memberikan hukuman kepada anak didik kita. Nah, ternyata itu selama ini yang kita lakukan kurang benar, bukan salah tapi kurang benar. Nah, ada
saatnya kita membenahi apa yang sudah kita lakukan yang kurang benar menjadi yang benar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apakah ketika kita melakukan satu hanya untuk mendapatkan imbalan? Tidak. Ya. Yang berikutnya untuk mengasihi diri sendiri, nilai pendidikan besar atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kesepakatan, ingatkan lagi anak-anak dari kesepakatan kelas kita dan di keyakinan kelas kita dari awal. Oh, kelas kita tidak boleh gini, kelas kita tidak boleh datang terlambat. Kalau belajar tidak boleh bermain saja, tidak cuma bermain-main atau cuma apa itu, ada anak yang membawa mainan sehingga mengganggu temannya lain. Jadi kita harus benar-benar memberitahu anak-anak kita harus ingat keyakinan yang sudah kita buat di awal pembelajaran. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pikiran baru. 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, posisi kita berada di manakah di antara 5 itu? Sebagai guru itu kita sebagai mana? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kita memposisikan kita berada di mana? 5. Kita memposisikan kita sebagai manajer. Kenapa kita memposisikan sebagai manajer? Kita bisa memantau perilaku anak kita. Kita sebagai teman anak kita di kelas. Kita juga bisa membuat rasa bersalah, contohnya kita meningkatkan apa yang sudah dilakukan anak kita itu usaha anak kita ini ada. Nah, kita juga bisa menjadi penghukum ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi posisi kita menjadi manajer itu. Nah, tugas kita ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita stabilkan identitas anak tersebut. Masa stabilkan, contoh ada anak berkelahi di dalam kelas kita. Nah, kita gali dulu kenapa kamu berkelahi dengan teman kamu. Jangan langsung melakukan selama ini yang kita lakukan kan dipanggil, dikasih hukuman. Tidak menanyakan dulu apa yang kamu lakukan, kenapa kamu bisa berubah seperti itu. Ya. Selama ini kita langsung menghukum, ternyata itu yang kita lakukan kurang benar, kurang tepat. Nah, yang berikutnya realitas atau kehidupan kita berbeda. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan 5 mendasar manusia yaitu kita pasti ingin bertahan hidup. Terus kekuasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan kebebasan. Nah, yang dibutuhkan anak didik kita itu ternyata ini ingin bertahan hidup. Benar atau tidak? Ya. Nah, yang kedua penguasaan, dia ingin menguasai sesuatu, menguasai materi, menguasai keterampilan, menguasai seorang yang menjadi seorang yang berkelas-kelasnya. Dan juga dia yang pasti ketika anak didik kita belajar, dia ingin rasa diberi kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak tuh merasa tidak diterima di kelas, contohnya dia dibully dengan teman-temannya yang lain. Kita sebagai manajer guru, kita harus bisa menciptakan rasa nyaman dan diterima oleh anak tersebut. Ada lagi kesenangan, dia harus bisa merasa senang di dalam kelas. Kita harus senang, jangan sampai anak itu merasa kok gini ya, kok saya kok merasa tidak senang, saya tidak disukai dengan teman-teman saya. Itu kita ciptakan rasa senang pada anak tersebut. Terus kebebasan, ini yang barang baru, kebebasan. Anak itu kita beri kebebasan untuk mengutarakan pendapat. Nah, apapun ketika kita memberikan pelajaran pada anak didik kita, dia mengutarakan pendapatnya. Entah mengerjakannya salah atau benar, kita biarkan dulu. Setelah itu baru kita benahi. Ternyata yang dikerjakan anak tersebut kurang tepat. Jadi jangan kita langsung menyangka kamu mengerjakannya salah. Ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, kita beri kebebasan dia menggali apa otaknya itu berpikir. Kedepannya itu anak akan menjadi anak yang cerdas. Gitu. Kita rangsang dulu supaya anak tersebut bisa menjadi anak yang bisa mengerjakan sendiri. Apakah mana disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplinnya artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang berikutnya, disiplin diri membuat orang dari Indonesia menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin itu ternyata sangat penting. Sudah ditekankan dari dulu, disiplin itu sangatlah penting. Contoh ketika kita mau berangkat ngajar,
Nanti kita tahu jamnya waktu aja jam 7. Ya, jam 7 kita harus berada di sekolah karena kita harus mematuhi keyakinan yang sudah kita buat pertama. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, nah, kamu harus datang berapa? Ya, sebagai seorang manajer, kalau saja seorang kepala sekolah nantinya, nah, menuntut teman-temannya ini antara orang yang di bawahnya itu harus tepat waktu. Ternyata itu tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena, tapi kita harus sadar diri atas tugas apa yang sudah diberikan kepada kita. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kita harus memberikan motivasi eksternal kepada anak tersebut dari luar dulu, diajak bicara bagaimana. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, diskusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terus yang kedua, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu ada tiga teorinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika kita merdeka itu kita tidak terlepas dari perintah dari orang lain, tapi kita harus cakap buat memerintah diri kita sendiri. Jadi apa individu ditotor fisik, lalu bisa kita memberikan arahan kepada orang lain. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, contoh yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika melakukan satu baik atau buruk itu ada penghargaannya supaya apa? Mereka merasa termotivasi lebih baik lagi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ketika kita dihukum oleh penghargaan, kualitas kita pasti akan menurun. Kualitas kemampuan kita akan menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Ketika kita dikasih suatu pekerjaan, kita merasa kurang. Kita jadi tidak bisa bebas untuk ekspresi apa yang akan kita lakukan. Jadi kita hanya contoh dikasih tugas itu kita tidak bisa menyelesaikan sama atasan kita dikasih hukuman dua penghargaan dengan seperti disuruh melakukan itu tidak baik, bagaimana kita dimarah atau bagaimana sehingga kita jadi tidak bisa bebas berkreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi motivasi yang ada dalam diri kita nanti akan berkurang. Tindakan guru atau manipulasi. Nah, ini yang pernah kita lakukan pasti ketika anak kita melakukan kesalahan. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Contoh ketika dia tidak datang terlambat. Lari keliling lapangan basket. Nah, yang sering kita lakukan seperti itu. Terlambat dari di sekolah, yang berikutnya murid diminta untuk push up. Nah, ada yang melakukan seperti itu. Saya dulu juga pernah melakukan seperti itu, mungkin ya itu kurang benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja terus karena terjengkel pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu harian sekolah karena tidak menggunakan hitam. Lari meninggi lapangan basket 2 kali karena terlambat menit untuk pelajaran fisika. Itu tindakan yang perlu kita diskusikan. Yang pertama tadi, mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman, ya. Nah, jadi itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi basket termasuk hukuman. Terus
menggantikan push up itu juga termasuk menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Membersihkan teman air termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam itu termasuk hukuman. Jadi kita bisa membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi kita tidak selalu melulu menghukum anak tersebut. Bedanya kalau hukuman kan bisa contohnya seperti ini, mencatat tindakan yang kurang tepat. Kalau hukuman, kalau konsekuensi kan dia mau bertanggung jawab untuk melakukan atau mengganti sesuatu yang sudah diperbuat. Nah, bedanya itu. Kalau hukuman dia pasti di salah satu pihak saja dia dikasih hukuman. Seolah dia merasa bersalah. Tapi ketika konsekuensi dari si kedua pihak yang satu akan diuntungkan kenapa sudah dia berkonsekuensi untuk bertanggung jawab untuk mengganti sesuatu yang sudah dirusak gitu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, contoh disuruh push up, nah dia kan merasa Tindak. nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi gitu. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, dia akan pasti datang dengan tepat. Hukuman pasti dengan paksaan. Ketika dengan menghukum anak di depan jenengan pasti dipaksa. Nah, kamu harus lari. Nah, itu kan merasa dia terpaksa. Nah, kalau konsekuensi kita memberikan stimulus, berikan tanggapan kepada apa yang sudah dilakukan anak tersebut. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman contoh dia lari kan akhirnya anak tersebut kecapean dan menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan. Konsep diri yang buruk, nah, itu kalau di konsekuensi kita berikan konsep diri yang baik. Yang berikutnya hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara time out. Contoh aja kita ketika ada anak yang melakukan tersebut, kita sendirikan dulu anaknya supaya apa? Dia merasa tidak dipermalukan dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Ketika dia sudah melakukan kesalahan, pasti teman-teman yang lain ini kan mencibir, menghina, membuli teman tersebut. Nah, makanya diasingkan sementara supaya anak itu bisa menenangkan dirinya dan kita bisa menenangkan teman-teman yang lainnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terus contoh dari restitusi. Ini contoh dari tes gagal dan identitas sukses. Ada negatif, ada netral, dan ada positif. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika melakukan kesalahan, jadi dia harus memperbaiki hubungannya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Memberikan tawaran kepada anak tersebut, kamu mau memperbaiki kesalahanmu atau tidak. Tidak langsung beri hukuman. Kita tawarkan, kamu memperbaiki kesalahanmu atau tidak. Kita tawarkan dulu pada tersebut. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dia berpikir melihat dirinya sendiri. Oh, ternyata saya sudah melakukan kesalahan. Gitu. Nah. Terus ada lagi restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa saya bisa berbuat seperti itu? Kita menggali ke anak tersebut, kenapa bisa berbuat seperti itu? Ada lagi restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dengan cara pendekatan, dengan cara kita memberikan pengarahan ke anak tersebut, jadi anak tersebut jadi akan lebih baik lagi. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter kita membentuk karakter anak didik kita, bukan kita memberikan tindakan yang tegas kepada anak didik kita, tapi kita membangun karakter yang dimunculkan dari anak tersebut.
Restitusi fokus pada solusi. Kita harus bisa memberikan solusi atas apa yang dilakukan anak tersebut, bukan malah kita menjaga atau menghakimi anak tersebut merasa bersalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah kita sadarkan, setelah kita kasih tahu, kita ingatkan dan bagaimana anak tersebut, nah kita kembalikan ke kelompoknya, kita kembalikan ke kelasnya anak tersebut. Nah setelah dia sadar apa atas kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Sekarang keyakinan kelas, mengapa tidak perlu saja membahas keyakinan kelas? Perbedaan antara peraturan, kalau peraturan itu harus ditaati dan mematuhi, kalau keyakinan kelas itu harus dipenuhi. Setiap kelas pasti memiliki keyakinan kelas. Ketika kita mau mengajar, masuk pertama kali di kelas-kelas kita bikin kesepakatan dengan anak-anak kita. Nah, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Pengennya kelas ini mau dibawa kemana? Kita tanyakan ke anak didik kita. Satu, datang harus tepat waktu, itu pasti. Yang kedua, mengikuti pelajaran ketika jam pelajaran dimulai dan lain sebagainya. Itu yang harus kita gali setiap saat. Ada budaya positif. Kalau kita bisa membudayakan positif setiap hari, lingkungan juga akan ikut mengikuti budaya positif. Keyakinan kelas, ada lagi dan peraturan kelas. Semuanya kalau bisa berkesinambungan, insya Allah kedepannya nanti kita akan lebih maju lagi di sekolah kita. Peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu kan peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berada di kelas atau koridor. Nah, kalau keyakinan kelas, selalu kita kalau di sini peraturan kan selalu kembali buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu beda, itu termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu kita harus bisa menghormati orang lain. Bedanya di kata-katanya kita beda. Kalau di peraturan tadi di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, tapi dengan keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Dia harus berkomitmen pada dirinya. Oh ternyata sebelum jam 15 baca jam 7 kurang 15 saya sudah tepat waktu di sekolah. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di dalam keyakinan kelas kita berikan keselamatan, menghormati orang lain. Jadi kita harus menghormati orang lain biar tidak melakukan kekerasan pada teman kita. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa? Dalam keyakinan kelas itu termasuk kesehatan kita. Kalau kita menggunakan itu termasuk kesehatan yang buruk. Berjalan atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Jadi kita melatih kesabaran. Ketika antri ke kamar mandi, gantian, dengan semuanya kamar mandi nanti antri di sana. Harus sabar. Gunakan masker itu untuk kesehatan, untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga untuk keselamatan dan juga keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita ciptakan kasih sayang dan rasa diterima pada anak didik kita supaya anak kita merasa nyaman. Kedua, kesenangan. Biarkan dia merasa senang berada di kelas yang sudah sampaikan tadi. Yang ketiga, bertahan hidup supaya dia bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut. Penguasaan, berikan dia penguasaan untuk menguasai materi yang dia dapatkannya, dan setelah itu dia berikan dia kebebasan untuk menyampaikan pendapat. 5. Posisi kontrol yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, tugas contoh seperti ini, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu membuat orang merasa bersalah. Contoh, saya mengatakan kepada Bu Devi, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang tersebut merasa bersalah. Terus ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita sebagai pemantau.
Ada lagi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kita sebagai manajer, kalau untuk menyelesaikan masalah itu kita posisi kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kita kan memberi katakan kepada anak kita itu termasuk sebagai pendukung. Bergerak antara peraturan, pemantau, observasi atau hadiah. Nilai-nilai manajer berbagai. Nah, kita harus bergerak di antara itu semuanya. Kita ada peraturan, pemantau, observasi, nilai-nilai manajer dan berbagai. Kita harus bisa melakukan semua itu. Ini ada segitiga resolusi. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita jadi guru, kita jangan sampai tertarik untuk menjadi siapa yang benar, tapi kita bisa memberikan solusi kepada anak didik kita. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus apa kamu tidak baik pada diri sendiri. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang bisa memberikan solusi, bukan malah menjatuhkan orang lain. Ini tambah validasi kedua. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ketika anak melakukan kesalahan, kita berikan pertanyaan apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Contoh ketika ada anak berantem, nah tadi kembalikan ke keyakinan kelas tadi, perjanjiannya dengan kita bagaimana. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ada itu seperti apa. Jadi kita mengkomunikasikan kita dengan anak didik kita supaya anak didik kita mulai merasakan bersalah itu bagaimana. Jadi refleksinya hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul sama ini. Jadi kita harus bisa merubah paradigma pemikiran yang sudah kurang tepat menjadi lebih tepatnya lagi untuk depannya. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan tiga.
Kepala SDN 1 Karangsemi Kecamatan Gundang Kabupaten Nganjuk. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Suryanto SPD SD tentang budaya positif penanganan kasus-kasus di kelas. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Bapak Suryanto itu adalah salah satu guru penggerak yang kita miliki, yaitu SDN 1 Karangsemi, yang juga beliau sebagai satu-satunya inspirasi untuk teman-teman yang lainnya bisa mengikuti jejak beliau. Mengenai budaya positif penanganan kasus kelas, nah, itu diantaranya kata-kata hukuman yang seharusnya untuk saat ini tidak lagi seperti dahulu. Nah, karena kita sudah memasuki era yang modern, era digital, nah, di mana apa yang disampaikan Bapak Suryanto itu adalah betul-betul menginspirasi kita semua bahwa hukuman-hukuman yang kita berikan kepada anak, kata-kata hukuman itu sepatutnya lah mulai saat ini kita ganti dengan kata-kata konsekuensi, di mana kata-kata tersebut tidak menyebabkan anak menjadi bertindak negatif, namun anak-anak tersebut justru merasa tidak dihakimi, namun mendapatkan motivasi sehingga anak-anak tersebut akan lebih baik ke depannya. Dan apa yang telah disampaikan Bapak Suryanto itu menginspirasi pada kita semua supaya kita ke depannya menjadi lebih baik. Bagaimana budaya positif penanganan kasus-kasus kelas itu bisa tertangani dengan memperoleh hasil yang positif pada diri anak-anak. Nah, harapan kami untuk para guru yang lainnya, untuk teman-teman guru yang lainnya, supaya bisa mengikuti jejak Bapak Suryanto, di mana teman-teman semua juga bisa menjadi guru penggerak nantinya dan menjadi motivator yang lebih baik di SDN 1 Karangsemi ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada tanggapan yang sudah disampaikan oleh Bapak Suryanto. Semoga kedepannya SDN 1 Karangsemi ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju selangkah ke depan, juga menjadi SD yang benar-benar bisa kita banggakan. Yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama guru SDN Karangsemi 1 yang memegang pelajaran PAI di SD sini dengan nama asli Muhammad Bahrudin, asal dari Desa Senjayan, Gundang Nganjuk. Alhamdulillah sudah sini sudah hampir 8 tahun menggeluti pelajaran PAI. Saya alhamdulillah sangat senang sekali bisa bermuajahah atau bisa bermain-main dengan anak-anak, dan ada guru yang sangat saya idolakan di era atau tahun-tahun ini. Ada guru yaitu dengan nama Pak Surya, kemarin sudah menginspirasikan, yaitu tentang pengalaman untuk belajar, untuk yang lebih maju, untuk yang lebih mudah dicerna oleh anak-anak masa kini. Karena anak masa kini dengan masa anak yang tahun kemarin itu sudah banyak berbeda. Nah, kemarin saya sangat senang sekali inspirasi dari Pak Surya, guru SDN 1 Karangsemi itu sudah memberikan reward, memberikan pengalaman
yang agar anak-anak itu mudah belajar, mudah dan mengutarakan pelajaran itu sangat senang. Itu bagaimana? Itu itinerary yang diberikan kepada Pak Surya, yaitu guru penggerak di SDN Karangsemi 1. Maka dari itu saya sangat senang sekali karena apa? Dia memberikan cara-cara bagaimana agar anak itu tidak bosan-bosan untuk belajar, tidak bosan-bosan untuk berikhtiar dalam mencari ilmu di SDN sini. Semoga dengan adanya inspirasi Pak Surya memberikan reward kepada saya, kepada guru-guru lain, memberikan ilmu, dan saya sangat-sangat berterima kasih agar SDN Karangsemi ini bisa menjadikan SD yang baik dan menjadikan anak didik yang semakin soleh dan kemudian yang soleh. Maka dari itu saya sebagai guru PAI sangat berterima kasih atas reward atau inspirasi yang diberikan kepada Bapak Surya. Terima kasih Bapak Surya. Dari saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah Agustiningsih. Saya memegang kelas 6 di SDN Negeri 1 Karangsemi. Di sini saya akan menanggapi tentang diskriminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Suryanto. Alhamdulillah, wawasan yang sangat luas bagi saya terutama dan juga teman-teman. Karena apa? Membuat kita lebih semangat untuk mendidik putra putri, dan juga kita juga lebih tahu kita sebagai guru itu tidak, istilahnya tidak harus ditakuti oleh anak-anak didik kita. Kita bisa sebagai teman untuk murid kita. Pokok saya